Kalau di Gerakan Kendari Mengajar sendiri, kita adik binanya kami bervariasi. Ada mulai dari TK sampai sekarang ada yang kuliah bahkan. Diajar kuliah. Enggak, kalau yang kuliah kan saking lamanya kita 2013, adik yang kita didik sekarang sudah jadi mahasiswa. Kalau ketemu di kampus, "Kak, saya Murita." Saya tahu, terima kasih, maaf, sama minta tolong. Oke, hal seperti itu Minta sih. uang. Kerja. Oh iya benar. Dan selanjutnya nih Kak, kan sudah kurang lebih selama 8 tahun nih kan GKM berdiri. Nah, proyek-proyek sosial apa saja nih yang sudah pernah dilakukan? Hal yang paling berharga yang saya ketemu kayak punya banyak teman, punya banyak kenalan itu rezeki terbesar sih. Iya, benar. Ya, terus kalau yang membahas itu kalau saat lagi bawakan dongeng sama adik-adik, terus yang bocah-bocah yang masih bocil, terus di akhir cerita saya tanya, ceritanya tentang apa? Halo semuanya, kembali lagi kita di Pod Story Kepoin yuk dengan Rian di sini. dengan Una di sana. Iya. Paten ya. Ya, itu kayak sudah menjadi ciri khas kita. Betul. Kemarin ada dari mana itu? Dari SIC. Sekarang kita dari mana? GKM. Oke. Nah, Apa kepanjangannya? ya kita nggak tahu. Nah, kita langsung tanya saja kepada orangnya. Ada siapa ini di sini? Oke, selamat datang Kak. Oke, hai, saya Ripai dari Gerakan Kendari Mengajar. Oke, berarti panggil Kakak Ripai. Kakak Rifayo. Enak dipanggil apa? Panggil makan ya? Panggil. Asal jangan dipanggil yang Maha Kuasa. Juga kena. Memang penulis cerita ini Aduh, agak iya, sedikit aduh. nge-twist gitu ya. Nge-twist banget. Aduh, ngeri. Baru kayaknya. pertama sudah capek kan. Oke. Oke, next. Kak Rifai, kalau kita berbicara tentang GKM itu kan sebenarnya teman-teman juga di luar sana kan belum tahu gitu kan. GKM itu sebenarnya apa sih, seperti apa kayak gitu. Boleh dijelaskan atau ceritakan deh tentang GKM. Oke, mungkin seperti namanya sendiri, mungkin udah sekilas kalau kita sebut Gerakan Kendari Mengajar pasti sangkut pautnya tentang pendidikan. Betul. Kan. Apalagi ada embel-embel kata mengajar. Jadi kami berfokus dengan tagline mengajar, mendidik, menginspirasi. Mengajar, mendidik, Menginspirasi. semua ya. Oke, pokoknya ada 3 hal itu ya. Itu menjadi Iya, landasan. poin utama kami. Betul sekali. Itu dari tahun berapa itu sudah terbentuk? GKM terbentuk di pertengahan tahun 2013 maksud saya. 2013 sudah lama Iya. sekali. Oh ya, sekarang 2021 mau 2022. Itu sudah berapa orang di sana itu? Kalau volunteernya sendiri sekarang sekitaran 250, tapi yang aktif sekarang nggak nyampe 40 lah. Gak nyampe 40. Iya. Mungkin karena pandemi atau apa gitu. Enggak juga, saya Seleksi setelah alam. di Kendari kan nggak semua volunteer GKM itu kan orang Kendari. Oh, iya, gitu benar, ya. benar. Meskipun namanya Kendari, enggak semua Iya. orang Kendari. Nggak semua orang Kendari. Oh, oke. Yang diajar itu siapa? Jenjangnya apa? SD, TK, SMP atau gimana? Oke, kalau di Gerakan Kendari Mengajar sendiri, kita adik binanya kami bervariasi. Ada mulai dari TK sampai sekarang ada yang kuliah bahkan. Diajar kuliah. Enggak, kalau yang kuliah kan saking lamanya kita 2013, adik yang kita didik sekarang sudah jadi mahasiswa. Kalau ketemu di kampus, "Kak, saya Murita." Setua itu. Aduh ya Allah, iya 2013 sudah lama Iya, sekali pasti iya. ya. Sampai lupa gurunya, oh ternyata kamu murid saya. Karena kamu ternyata diangkat saya nggak lulus gitu. Nggak lulus berarti. Iya, dan sering kejadian begitu kakak-kakak volunteer ternyata, "Kak, anak GKM, Kak saya anak Murita, Kak." Ternyata dia sudah kuliah, sudah satu alma mater. Seumuran jatuhnya. Jadi seumuran ya, iya benar-benar. Itu di sana yang diajar apa itu mata pelajaran apa? Kalau di GKM sendiri kan kita ada fokusnya di Kendari dulu. Gerakan Kendari Mengajar kita punya 5 daerah binaan. Ada yang basic pelajaran umum, tapi yang kita tidak ajarkan di sekolah. Maksudnya yang lebih ke menekankan attitude. Yang kedua kita fokus ke literasi Qur'annya mereka. Itu dua. Oke. Apa namanya yang diajar attitude? Iya. Kayak diajar apa begitu? Kayak misalnya hal-hal dasar sih yang nama Kayak 3 ada kata ajaib. Oh ya, 3 kata ajaib. Apa? Terima kasih, And then maaf. Maaf sama saya tahu terima kasih, maaf sama minta tolong. Oh, Oke, iya, itu hal kayak- seperti itu Minta sih. uang. Kerja. Oh iya benar. Oke. Semangat. Iya. Iya, benar-benar. There is no money so easy.
Isimani, Maniso. Isimani. Oh, Isimani. Iya. Tapi memang itu 3 kata itu yang sering jadi ciri khasnya orang Indonesia tapi sudah mulai ditinggalkan kayak gitu ya. Iya sih. Kalau kami anggapannya kan itu yang waktu awal kami turun ke daerah binaan kami sebelum kami pegang menjadi daerah binaan, yang kami rasa yang perlu kami tekankan kepada adik-adik binaan kami hal-hal seperti itu. Gitu. Kalau di Kendari daerah binaannya di mana saja? Kalau di Kecamatan Kendari apa? kita ada 5 di LH atau Lembah Harapan, di sekitaran SMP 12, di BPK Pasar Buah atau BPK Badan Pemeriksa Keuangan kita belajarnya di GOR. Terus di TPAS Puwatu, Oke. tahu kan? pembuangan sama di tempat pembuangan akhir tinja di Pulau Gida. Pulau Gida, masih daerah Puwatu, arah pembuangan akhir tinja di sana. Oh. Terus bagaimana caranya menentukan bahwa ini daerah binaan yang cocok ini dan ini apa bagaimana itu? Oh ya, kalau kami melihat seperti itu mungkin kami menekankan yang daerah-daerah dari kaum marginal. Oh, sorry sih kayak berat ya. Kenapa? Mungkin angka putus sekolahnya di situ tinggi, Oke. literasinya rendah, Oke. misalnya jumlah penduduknya tinggi, padat begitu. Dari kesenjangan sosial mungkin akan banyak hal-hal terjadi ke depannya kalau kita tidak antisipasi sih. Itu tadi kan ada 2, tadi katanya memperbaiki adab-adabnya lah begitu kan? Attitude-nya. Kemudian- Ada berat ya. Iya. Soalnya mau masuk ke yang pertanyaan kedua. Biasa kemarin mungkin habis khutbah gitu ya. Mengajar agama kan tadi katanya. Benar. Itu kalau mengajar agama mungkin seperti apa bentukannya? Kalau kita literasi Qurannya lebih menekankan pada baca BTA-nya, baca tulis Al-Qur'annya. Oke, berarti cuma untuk Islam saja? Iya, yang Islam. Yang Islam berarti rata-rata anak binaannya Islam semua gitu. Kalau di daerah Pulau Gida Islam, ya Islam. Kebanyakan Islam sih. Terus kalau yang dapat salah satunya gitu yang nonis? Enggak sih, enggak ada. Oh, nggak ada. Nah, kalau ngomong-ngomong volunteer ini, volunteer bagaimana bisa daftar di GKM? Apakah memang mereka harus daftar atau dari GKM-nya yang mencari volunteer? Oke, kalau kami di Gerakan Kendari Mengajar ataupun di gerakan, saya mewakili gerakan kemanusiaan lain yang bergerak di bidang pendidikan mungkin. Untuk yang di luar sana yang ingin bergabung dalam kegiatan volunteer semacam apapun, jangan mencari kegiatan karena lagi gabut, karena lagi kosong. Oke. Selagi kosong deh, mau gabung ini. Oh, sorry. Sorry, kami tidak menerima. Kita di GKM, secara pribadi kita di GKM bahwa di GKM yang orang-orang di situ bukan orang-orang yang gabut, bukan orang yang tidak memiliki pekerjaan, gabung di situ. Selagi kosong deh, sama gabung GKM, mumpung selagi kosong. Jadi saya luruskan niat lah gitu. Orang-orang seperti itu mungkin tidak akan bertahan dalam dunia kemanusiaan, dunia kerelawanan. Oke, berarti kualifikasinya ada. Ya, Kalau mau kualifikasinya daftar. ada. Kalau dulu di GKM kami, kalau mau daftar silakan masuk saja. Kami tidak membatasi niatan baik seseorang untuk berbuat baik. Tapi kalau sekarang sering bergantinya waktu, ada namanya open recruitment. Oke. Terus, tapi sekarang udah 2 tahun kami tidak open recruitment. Kami hanya membuka jalur simpatisan. Jadi yang ingin bergabung di Gerakan Kendari Mengajar, kami membuka jalur simpatisan. Langsung saja gitu ya, telepon Hubungi apa? saya dulu, hubungi saya sebagai koordinator divisi sumber daya manusianya. Oke. Ada yang bisa dihubungin di mana gitu, Instagramnya atau apa? @kendari.mengajar. Oke, Di Insta- @kendari.mengajar ya. Oke. Oke. Tadi kan banyak kegiatan. Tadi ada juga yang 3 itu kan mengajar, menginspirasi dan juga Mengajar, mendidik, menginspirasi. menginspirasi. Kalau dari kakak sendiri deh, kakak kan koordinator SDM nih kan, SDM. Kira-kira kendalanya selama berada di GKM ini apa saja? Oh ya, kalau kendalanya mungkin dari internal sendiri mungkin ada juga. Terus dari adik binaan kami juga ada. Misalnya yang malas ikut mengajar, yang dramanya banyak. Yang Drama queen. Yang kadang ada beberapa kakak-kakak yang kakak volunteer GKM yang kadang diajarkan hal yang kayak tadi saya bilang 3 kata ajaib. Tapi ternyata setelah kita lepas libur beberapa bulan, Lupa lagi. kembali Dia lupa milih lagi. kembali ke zaman jahiliyah sebenarnya. Bukan hal seperti banyak yang kami temukan ini tuh kayak dan mungkin kita tarik kesimpulan bahwa membangun manusia itu tidak kayak seperti membangun gedung. Iya. Kita bisa lihat hanya mungkin 1 tahun bisa kita lihat. Kalau dari kakak sendiri itu apa? Kalau tadi kan mungkin kayak internalnya gitu kan, karena sesuatu hal yang sudah libur berapa bulan ternyata pas masuk lagi kayak gitu lagi. Kalau dari kakak sendiri, Kalau saya sendiri mungkin pasang surutnya keinginan pasang surut. mood kali ya. Iya, mood dari volunteer sendiri. Bukan mood sih, mungkin ada kesibukan lain. Jadi kayak turun daerah binaan itu hanya beberapa kakak-kakak dan itu gitu.
Oke. Ini daerah binanya di Kendari saja atau ada di luar kota juga? Kalau kami ada juga beberapa di luar kota Kendari, kayak di Pulau Towea, di ya ada beberapa di Bumbana, di Muna Barat. Terus berarti orang Kendari yang ke sana apa? Di sana ada memang juga Kita yang ke sana volunteernya? untuk dirikan. Misalnya Oke. eventan sih. Eventan juga jatuhnya. Iya. Tapi sebulan sekali mungkin bisa. Kadang kalau dibutuhkan kita ke sana. Oh, kalau dibutuhkan. Ya ada yang perlu kita bantu lah gitu ibaratnya. Oke. Dan selanjutnya nih Kak, kan sudah kurang lebih selama 8 tahun nih kan GKM berdiri. Nah, proyek-proyek sosial apa saja nih yang sudah pernah dilakukan? Kalau di Gerakan Kanbaya kita sendiri tiap tahun ada, tapi untuk pandemi ini kita belum ada. Yang pertama itu gerakan buku tulis, 1000 buku tulis. Oke. Tahun 2015 gerakan 1000 buku tulis. Selanjutnya lagi gerakan 1000 seragam sekolah. Tapi itu di luar kota Kendari juga, yang sebut semua itu kita konsennya di luar kota Kendari juga. Terus yang terakhir warna-warni GKM di 3 kabupaten kota. 3 kah? Iya kayaknya 3. Terus yang terakhir gerakan Biobadin atau Bully. Apa? Suara GKM. Oh, Kami gitu. kampanye Biobadin atau Bully. Kita bahas satu-satu deh. Boleh lah ya Yang satu-satu. dari 1000 buku itu maksudnya apa? 1000 buku tulis. Dikasih buku tulis, apa diajar sambil menulis? Atau gimana? Ya kita himpun masyarakat untuk berbagi dalam bentuk buku tulis ataupun alat tulis untuk adik-adik yang lokasinya sudah disurvei memang yang benar-benar membutuhkan. Benar-benar membutuhkan. Iya, itu saya belum masuk. Terus saya masuk 2015 yang gerakan 1000 buku tulis. Iya, gerakan 1000 buku tulis. Iya. Yang pertama gerakan 1000 buku, habis gerakan 1000 buku tulis. Oh, beda. GSB sama GSBT. Oh, buku itu kalau buku. Gerakan 1000 buku dalam artinya buku apapun. Oh, buku Gerakan 1000 bacaan buku, kali iya. ya. Habis itu gerakan 1000 buku tulis yang alat tulis yang benar-benar konsen ke alat tulis. Berarti bukunya buku hasil sedekah terus dikasih ke Iya, mereka. kayak begitu. Oh, oke. Terus tadi ada lagi Seragam begitu juga. Iya. Seragam apa maksudnya? Seragam sekolah? Seragam sekolah. Seragam sekolah. Iya. Berarti memang banyak yang tidak mampu untuk bersekolah atau bagaimana itu? Maksudnya biaya untuk beli. Ada satu wilayah yang kami survei begitu sudah yang disurvei dari awal ya? memang. Tidak punya. Mungkin kurang kali ya. Ya mungkin karena ekonomi di sana mungkin dia kurang bagus mungkin mereka. Iya, berarti itu buku dan juga seragam itu hasil dari sumbangsi masyarakat dan orang-orang yang peduli terhadap pendidikan. Iya, gitu. benar. Kalau tadi gerakan warna-warni GKM itu kayak gimana? Warna-warni GKM hampir mirip juga. Dia lebih ke penanaman inspirasi kepada anak-anak SMA gitu, sama kegiatan untuk adik-adik yang di bawah umur. Misalnya kayak gimana? Kayak misalnya gini, inspirasi? kakak kan penyiar radio, kakak boleh ikut terlibat dalam memberi inspirasi kepada anak-anak SMA yang saya bingung nih kalau mau tamat SMA apa mau bikin. Kayak mau kuliah saja deh, tapi tidak tahu. Iya boleh motivator Iya seperti itu. Iya, Yang biasa kayak gitu. kemarin kita konsennya ke situ. Oke. Terus yang terakhir Biobadin atau Bully, ini baju yang saya pakai. Wah. Pantes dibuka. Nanti baju. Iya. Ini Oh, sekarang oke. yang kami fokuskan ke adik-adik binaan kami ataupun anak-anak yang lain. Kami lebih kampanye Biobadin atau Bully. Jangan kau suka membuli. Jadi teman. Gitu. Iya. Jadi Kita berteman saja toh. Terus Jadi kalau- kita selipkan dalam pengajarannya kami dalam dongeng. Selanjutnya untuk kakak nih, kakak sendiri, apa sih kak yang menjadi daya tariknya kakak mau gabung di GKM gitu kan, dengan tadi banyaknya kegiatan-kegiatan dan pokoknya semua cerita yang tentang GKM tadi, apa daya tariknya di GKM kalau menurut kakak sendiri? Menurut saya atau Kenapa kakak bisa mau gabung Iya, gitu pribadi di? maksudnya mau. kirain GKM. mau mencoba persuasif orang. Tidak. Tidak, belum. Oke, Nanti kalau saya terakhir, sendiri nanti sih terakhir. gabung di GKM dari 2015, saya masih SMA. Oke. Terus saya pikir bukan karena gabut, karena memang senang mengajar, Oke. senang sama anak kecil. Jadi ada sesuatu yang saya ingin tambah dalam diriku. Terus selama gabung kira-kira apa yang didapat begitu dari GKM? Sebenarnya saya percaya bahwa the more you give, the more you get. Oke. Meskipun awalnya niatan kita, saya bicara Tidak apa-apa gitu. Niatannya kita hanya kayak kita ikhlas sih begitu kita lakukan, ternyata kita yang dapat. Kita yang dapatnya lebih banyak. Kayak misalnya Awalnya kita ingin berbagi. Hal yang paling berharga yang saya ketemu kayak punya banyak teman, punya banyak kenalan itu rezeki terbesar sih. Iya, benar. Ya, terus saya juga kayak kadang di GKM, pokoknya saya di GKM pengen banget segala sesuatu itu bisa memberikan saya ilmu baru, gitu, menambah skill saya.
Kayak misalnya dulu kan di GKM tidak ada pendongeng. Oke. Boh. Promosi boleh, siapa tahu nanti teman-teman di rumah bisa dipanggil awalnya kan? ada kegiatan, terus saya menawarkan diri. Bagus nih di GKM jadi ajang untuk saya nambah skill saya. Coba mendongeng. Pertama di Bombana mendongeng. Keterusan mendongeng. Ditahu diundang di kantor perpustakaan daerah mengundang dongeng 2 kali. Cukup lah untuk beli beras. Dan saya rasa wow berawal dari gitu ya. Lanjutkan awalnya perjuanganmu. karena lihat tidak ada yang mendongeng, awalnya terjun untuk mencoba belajar mendongeng. Gitu. Kalau yang lainnya kayak hal unik yang mungkin pernah kakak alamin sendiri gitu ketika ngajar apa gitu, mungkin anaknya kenapa atau gimana gitu, ada nggak? Banyak sih, saking banyaknya saya bingung apa langsung cerita. Yang paling membekas lah gitu. Pasti ada satu. Kalau membekas, semua membekas sih. Aduh, semuanya kita masih Kayak waktunya nih. main aman sekali kayaknya kita ya, masih bisa satu. Oke, 1 atau 2 deh boleh. Kalau yang membekas itu kalau saat lagi bawakan dongeng sama adik-adik, terus yang bocah-bocah yang masih bocil, terus di akhir cerita saya tanya, ceritanya tentang apa? Begini kak, jadi ceritanya yang mengajarkan kita tentang apa? Mereka menarik kesimpulan sendiri, saya rasa wow, itu achievement bagi saya sendiri. Oke. Kebanggaan. Ternyata mereka bisa menarik kesimpulan dari cerita yang saya bawakan. Jadi Oh iya benar. Itu bangganya karena saya sendiri. Oh berarti saya berhasil kayak membuat pengen cari kamera, mau selebrasi gitu. Karena ada desain fotografer tadi kan. Selebrasi ya, iya benar. Tapi memang ketika kita menyampaikan sesuatu dan diterima dengan baik itu kayak kita berarti sampai ada kepuasan sendiri. Iya benar. Terakhir kira-kira kalau dari kakak sendiri, kakak kan koordinator SDM kan di GKM ini, harapannya yang ingin disampaikan untuk GKM apa? Ya semoga tetap istiqomah lah di jalan kebaikan. Iya benar. Semoga semakin besar gitu. Amin. Oke. Maju terus ya pendidikan Indonesia. Semoga pendidikan Indonesia terus berkembang. Amin. Ya semoga anak-anak didiknya mas-mas ini di GKM Atau anak-anak dimanapun lah. Dimanapun adik-adik berada ya. Yang terkhusus juga yang diajar sama GKM ini semoga bisa berkembang. Amin. Kedepannya bisa mengharumkan nama daerah sendiri bahkan ya Kota Kendari. Semakin banyak juga anak didikannya toh. Amin. Dan semoga volunteer semakin bertambah. Itu yang penting ya. Iya. Karena semakin banyak volunteer mungkin semakin banyak daerah binaan. Amin. Semoga volunteernya semakin berkualitas sih. Amin. Nah, itu juga catatan penting ya. Biar sedikit yang penting berkualitas. Iya sih emang. Komitmen betul. Itulah dia. Oke. Terima kasih Kak untuk kehadirannya. Terima kasih. Sukses terus pokoknya untuk GKM. GKM betul sekali. Oke, saya Una. Saya Rian. Pamit. Sampai jumpa di Pod Story selanjutnya. Dadah.